Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan saya bawakan ada 2 bab. Ini agak curang ya, pembicara pertama 1 bab. Merawat profesionalisme guru dan mengembangkan kompetensi guru. Slide ini intinya di situ. Gambar hanya pemanis. Pengertian. Nah, kita mulai dari pengertian. Guru profesional adalah guru yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam bidang keguruan. Dalam bidang keguruan yang harus menguasai berbagai strategi dan teknik di dalam kegiatan belajar mengajar serta menguasai landasan kependidikan seperti yang tercantum dalam kompetensi guru. Ini menurut Usman Uzair. Sebetulnya kompetensi guru seperti apa sih? Nah, kompetensi guru itu ada 2 perspektif. Yang pertama, kompetensi guru profesional itu yang pertama karena dilihat dari kependidikannya. Sudah punya strata pendidikan minimal S1 atau D4. Perspektif yang kedua, guru profesional itu mungkin tidak harus S1, tetapi dia punya kompetensi tentang penguasaan guru terhadap materi bahan ajar. Mungkin masih SMA, mungkin masih diploma, tapi ketika dia turun ke lapangan bergelut dengan profesi keguruan dan dia bisa dengan cepat beradaptasi, cepat dari 3, kemudian dia bisa menguasai classroom management, berarti dia sudah bisa menguasai atau punya kompetensi guru profesional. Yang ketiga adalah menjadi core-nya tadi yang disampaikan oleh Ustaz Miftah tentang ruh guru adalah keikhlasan. Keikhlasan di sini punya konteks adalah ketika berbagi, ketika mengajarkan ilmu, dia dengan rasa keikhlasan, tidak ada hubungannya dengan upah. Upah harus profesional. Ada batuknya. Nah, kemudian untuk merawat kompetensi guru profesional itu yang dibutuhkan adalah untuk masing-masing kita. Pertama, contohnya upgrade pendidikan. Yang masih SMA, upgrade ke S1. Yang S1 mungkin belum penyetaraan, kemudian naik lagi ke S2 dan seterusnya. Sesuai dengan kebutuhan kita di lapangan. Kemudian bisa juga ikut pelatihan-pelatihan, tetapi dengan catatan, dengan keikhlasan mengajar juga diusahakan ikut pelatihan tidak mengganggu haknya murid dalam belajar. Jadi kalau sebetulnya secara pribadi juga merasa terganggu ketika ada guru yang harus ikut pelatihan di jam mengajar, gitu ya. Kalau itu sebetulnya kan diskusi yang lebih jauh lagi terkait dengan profesionalisme guru. Yang ketiga, membuat laporan tertulis. Bapak Ibu guru dengan pengalaman kemarin dengan best practice bisa dibukukan, disusun dengan sebagus mungkin, kemudian dimasukkan ke penerbit. Sekarang banyak penerbit indie yang bisa menerima naskah. Kita hanya modal naskah, kemudian mereka yang akan mengerjakan semuanya termasuk publikasi, tetapi resikonya adalah harga satuan bukunya bisa lebih tinggi dari umumnya. Saya memasukkan 1 naskah buku 4 sebetulnya, cuma mereka 3, cuma mereka minta salah satu dipecah jadi menjadi 4. 1 bukunya jadi harganya 100 ribuan, dan itu menjadi salah satu faktor ketidaklakuan. Belum masuk belum ketemu kepala sekolah, kasih nak jangan dimain istirahat lari-larian, namanya siapa gitu kan ditanya, kemudian dicium rambutnya, alhamdulillah wangi. Kata kepala sekolah setelah saya ketemu kepala sekolah, saatnya ya Pak, kalau murid saya itu rambutnya apa, mereka langsung balik kanan, nggak jadi ketemu saya, dan sekolah kita langsung dicoret dari sekolah
Adiwiyanta. Artinya apa di entrepreneurship? Artinya anak kita juga menjadi agen-agen penyukses dari sekolah kita. Kemudian yang keempat, guru profesional itu adalah menghasilkan generasi cerdas. Itu yang terakhir. Jadi bukan dibalik, cerdas dulu baru entrepreneur, ramah sosial, baru karakter, bukan. Tapi cerdas itu yang terakhir. Nah, yang terakhir ini yang merubah paradigma pribadi saya dalam mendidik adalah nasihat dari Kiai Haji Maimun Zubair. Aslinya dalam bahasa Jawa, jadi saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia biar bisa dibaca semuanya. Menjadi guru itu jangan mempunyai niat membuat orang pintar. Nanti kamu hanya marah-marah ketika melihat muridmu tidak pintar, sehingga ikhlasnya jadi hilang. Yang penting berniat menyampaikan ilmu dan mendidik dengan sebaik mungkin. Metodenya silakan dibuat sejitu mungkin, tetapi jangan dengan orientasi murid harus pintar, maksudnya gitu. Masalah muridmu kelak jadi pintar itu urusan Allah. Apakah minggu depan, apakah bulan depan, apakah semester depan, apakah tahun depan, apakah setelah lulus dari sekolah kita, bisa jadi itu Allah yang berkehendak. Didoakan saja terus menerus agar muridnya menjadi atau mendapat hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.